Puji Tuhan. Haleluya. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi hari ini bersama Kak Elnita dan Kak Indri di ibadah online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah, adik-adik yang di rumah kakak pengen ingatin loh. Masih inget nggak tata tertib yang disampaikan sama kakak Tata dan Kak Sondang minggu lalu? Masih inget nggak? Ayo, apa masih inget aja gak? Coba bantu Kak Indri yang pertama apa Kak? Yang pertama harus sudah Oh iya, mandi. sudah harus mandi. Pasti Iya. orang rumah udah mandi Kak. Iya dong, masa mau ibadah buat Tuhan Yesus masih bau? Nggak mungkin Iya. dong. Pasti udah wangi banget Kak. Iya, kan? kita harus wangi. Iya, yang kedua apa Kak Indri? Yang kedua harus berpakaian yang rapi. Coba Iya. lihat Kak Anita sama Kak Indri di depan Sudah ini. rapi. Udah rapi Adik-adik belum? di sini juga sudah rapi. Adik-adik di rumah sudah rapi belum ya Kak? Udah pastinya udah dong sudah Kak. rapi pasti ya. Iya. Yang ketiga apa ya Kak ya? Apa yang ketiga? Masih inget nggak? Coba adik-adik di rumah masih inget nggak? Atau adik di sini yang ketiga apa coba? Nah, pada lupa Kak. Yang ketiga nggak boleh pegang mainannya lagi, Oh, disimpan iya. dulu. Kalau adik-adik di sini sih sudah tidak bawa mainan. Yang di rumah pasti sudah kok Kak, mereka sudah siap semuanya. Oke, yang keempat apa ya Kak Yang Indri? keempat tidak boleh makan dan Oh, minum iya, lagi. nggak Sebelum boleh sekolah makan. minggu sudah sarapan, sudah makan, sudah minum semuanya. Oh iya ya, berarti harus siap ya Kak ya. Iya, Yang harus terakhir kondisi siap. harus siapkan apanya? Ini apa? Iya, Alkitabnya. benar, Alkitabnya. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum mulai ibadah kakak mau ajak adik-adik yang di rumah. Sudah siap belum memuji Tuhan? Sudah, Kak. Oh iya sudah siap. Kita angkat pujian bergirang. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Tepuk tangan yang semangat, suaranya dikeluarkan ya. Ayo Semuanya Bang. berdiri kayaknya Kak biar semangat. Oh iya boleh boleh. Iya, semua yang Adik-adik di di rumah rumah. ayo kita berdiri. Yang di sini juga berdiri. Keluarkan suaranya ya yang semangat. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bunyikanlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Sekali lagi hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Hatiku siap. Ayo yang semangat. Ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi. Aku mau bermazmur. Hai jiwaku. Hai jiwaku. Bunyikanlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Oke, kita mau mulai ibadah kita ya Kak. Iya. Kita berdoa-doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Nanti doa kita dipimpin oleh Kak Indri. Kita angkat pujian penyembahan. Haleluya, haleluya, haleluya 12 kali. Buat adik-adik ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya waktu berdoa. Suaranya dikeluarkan ya. Ayo Bang. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
tangannya, lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu Tuhan, buat segala kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau masih berikan kepada kami kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan pada saat hari ini Bapa yang baik. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai cari ibadah kami ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang benar-benar hadir, Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Engkau pakai rapi kami Tuhan. Saya Kak Indri dan Kak Ernita Rumah yang akan memimpin puji-pujian, dan juga anakmu Tuhan, Bang Frankie yang memainkan musik, serta anakmu Tuhan Yesus yaitu Kak Herta Maniara Manulang yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah benar-benar Tuhan Yesus, oleh pengurapan yang daripadamu saja Tuhan kami boleh melayani-Mu Tuhan, dan hanya nama-Mu yang dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segenap acara ini ke dalam tangan-Mu. Dipuji dimuliakan Engkau Tuhan Yesus dari selamanya sampai selamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Apa kabarnya hari ini? Sehat, ceria, luar biasa. Sekali lagi kakak tanya, apa kabarnya hari ini adik-adik? Sehat, ceria, luar biasa. Oke. Kakak mau lihat dulu senyum yang manis, yang ganteng, yang indah. Adik-adik di rumah mana senyumnya coba? Ayo yang di rumah senyumnya mana? Kasih senyum yang terindah buat Tuhan Yesus ya. Buat adik-adik di sini juga sudah senyum semua. Coba kakak lihat di sini Mana sudah senyum senyumnya? belum? Oh sudah, Iya. kita mau angkat pujian. Ada senyum di wajahku, ada senyum di wajahmu ya Kak Iya, Indri. nanti disambung dengan Ku Lagu- Jatuh Cinta Padanya. Oh iya, ku jatuh cinta padanya kita pakai tepuk Pakai tepuk tangan ya aja. Kak ya. Oh Harus iya. semangat ya, yang di sini sama yang di rumah juga semangat. Oke, ada senyum di wajahku, ada senyum di wajahmu. Tunjuk temannya nanti ya. Dilihat senyum temannya. Ada senyum di wajahku, ada senyum di wajahmu. Karena siapa? Karena Yesus. Ada senyum di wajahku. Senyum di wajahku. Mana senyumnya? Ada senyum di wajahmu. Karena Yesus. Sekali lagi ada senyum di wajahku. Ada senyum di wajahku. Ada senyum di wajahmu. Karena Yesus. Ada senyum di wajahku. Ada senyum di wajahmu. Karena Yesus. Tepuk tanganku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya. Tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Tambaran dalam dan tambaran dalam. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya. Tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Kok kurang semangat kakak dengernya ya kak ya? Iya, kayak kurang makan. Coba- Padahal tadi sudah makan. Iya, katanya. coba kakak tadi dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, ini udah semangat, tapi kalau nyanyi Iya, kurang kalau nyanyi semangat. langsung kecil lagi suaranya. Ayo, kita harus semangat, lebih semangat lagi memuji Tuhan ya. Iya. Kita angkat lagi lagu pujian minggu lalu, 2 minggu yang lalu Iya, ya. 2 minggu Kak, yang ya. lalu, Kak. Ada kuis sekolah minggu, masih inget nggak lagu apa? Iya, Ayo. lagu apa? Bagus-bagus loh. 2 Iya, minggu yang lalu. sampai bingung ya Kak, Iya. siapa yang paling Oh, bagus? bagus-bagus. Semuanya bagus-bagus. Apa coba? Oh iya bener Kak, dibilang Iya, kecaplah kecaplah dan dan lihatlah. Ayo Bang, kecaplah dan lihat. Kecaplah dan lihatlah. Kak, kayaknya kita butuh bantuan guru sekolah minggu Oh, loh, Kak. iya. Karena kita ada gerakan baru. Oh iya, kita Iya. panggil aja Kakak Sondang dan Iya. Kakak Tata Ayo, ya. Kakak Sondang dan Kakak Tata. Minta tolong ya Kakak bantu dalam gerakan. Ayo Kak.
Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, mana suaranya? Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke, silakan dulu buat kakak Tata dan kakak Sendang, terima kasih. Loh, siapa yang kakak suruh duduk? Adik-adik masih kakak suruh berdiri. Iya, masih berdiri. Yang disuruh duduk kan kakak-kakak yang tadi bantu. Yang nyuruh siapa duduk? Langsung duduk aja. Ada lagi kakak Mas, ada yang tahu nggak sih siapa tokoh Alkitab seorang bapak-bapak yang disebut sebagai bapak orang percaya? Ayo, siapa yang tahu bapak siapa namanya? Yang di rumah tahu nggak? Yang punya anak-anak banyak banget. Ayo siapa? Ada lagunya. Iya, oh iya benar, benar. Yusuf. Benar Bapak Yusuf. Bapak Abraham. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Ayo Bang, Bapak Semua tepuk Abraham. tangan yang semangat dong, ya. Ayo jangan ngobrol yang di sini. Ayo. Yang di rumah yang semangat. Bapak Abraham Tepuk tangan mempunyai yang banyak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Nah, ini baru duduk. boleh duduk. Tadi belum disuruh duduk. Iya. Oke, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Ayo yang di rumah ambil sikap ibadah yang baik. Kita mau mendengarkan firman. Duduk yang baik berarti ya Kak Iya, ya. kayak Tidak lagu boleh Ding Dong ribut yang kemarin. ya. Pasang telinga, kunci mulutnya, duduk yang rapi. yang Jangan baik. lupa siapkan Alkitabnya. Ayo yang di rumah ambil dulu Alkitabnya. Ayo, Di mana? diambil. Siapin dulu Alkitabnya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari disampaikan oleh kakak siapa Kak? Kakak siapa? Ada yang tahu Ayo nggak di ada yang rumah? tahu nggak kakak siapa? Tadi udah disebutin. Iya benar, Benar kakak Tata Herta Maniara Mandolang. Sebelumnya kakak mau ajak nyanyi lagu Dua Orang Bersaudara. Siapa namanya? Masih inget nggak? Oh iya, Iya, benar, Maria, Maria dan, dan Marta. Semuanya tepuk tangan lagi ya. Kita angkat pujian Maria dan Marta. Dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Ketika Yesus datang bertemu ke rumah mereka. Maria apa? Maria duduk di kaki Yesus. Marta sibuk melayani. Kata Yesus mendengar firman itu lebih baik. Oke, kita panggil Kak Tata sama-sama ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, pada hari ini Kak Tata bersyukur sekali karena pada hari ini kita dapat beribadah meskipun masih dalam ibadah online. Pada saat ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang sungguh ajaib, Allah kami yang sungguh luar biasa heran. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada hari ini Engkau masih boleh memberikan kepada kami waktu dan kesempatan, terutama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar lagi saya akan menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Urapi bibir-Mu lidahku Bapa untuk boleh memperkatakan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan jamah semua hati anak sekolah minggu, agar mereka boleh mengerti Tuhan dan memahami tentang maksud kebenaran firman-Mu Tuhan. Serta mereka boleh belajar melakukannya dalam segenap kehidupan mereka. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kak Tata sangat senang sekali hari ini karena kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kakak mendengarkan firman Tuhan, coba kakak tanya sekali lagi ya kabarnya. Apa kabarnya adik-adik semua? Sehat, ceria, luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan dari mana terambilnya, kakak mau kasih tahu dulu nih. Coba Kak Indri tunjukin gambarnya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ada seorang anak, di mana anak ini akan memperagakan sebuah tokoh. Kira-kira tokohnya apa ya adik-adik? Pilot ya? Bukan. Apa dong? Raja. Ya, betul. Anak ini memperagakan seorang raja. Kakak akan menyampaikan firman Tuhan, di mana di dalam firman Tuhannya ada seorang raja, namanya Raja Darius. Kira-kira dari kitab apa ya? Yang jelas dari Perjanjian Lama. Daniel. Ya, kita buka Alkitab kita sama-sama dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Yang di rumah buka Alkitabnya ya, Dek. Sudah dapat semua adik-adik? Sudah dapat Alkitabnya yang di sini, yang sudah bisa baca? Dan juga yang di rumah? Sudah ya? Apa judulnya adik-adik? Sama-sama kita baca judulnya. Gua Singa. Nah, Gua Singa itu adalah suatu tempat di mana kalau gua itu bukan kata yang adik-adik atau orang lain suka pakai ya. Gua bukan. Nah, dari kata ini juga kakak mengajarkan supaya adik-adik tidak memperkatakan gua, ya, tidak sopan. Harus pakai kata saya, aku. Kakak percaya anak-anak sekolah minggu Pentakosta pasti perkataannya perkataan yang bagus, yang baik. Nah, gua di sini yaitu di mana pada zaman dahulu sebagai tempat perlindungan atau sebagai tempat tinggal, ya. Nah, di sini kan ayatnya panjang sekali adik-adik, dari ayat 1 sampai 29. Kakak akan membacakannya hanya beberapa bagian ya, nanti kakak akan komando dari sini. Kita baca, kakak akan pimpin, yaitu dari ayat 1 sampai 6 dulu. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, tadi sudah kita baca ya adik-adik, bahwa kita mengenal Raja Darius. Dia menerima pemerintahan pada saat umur berapa tahun? Ayo.
62 tahun. Ada di ayat pertama ya. Ya, pada saat umur 62 tahun, Raja Darius memerintah, yaitu kerajaan yang namanya Kerajaan Babel. Nah, dalam pemerintahannya, dia akan mengangkat 120 wakil-wakil raja. Ada yang tentang, yaitu untuk memperhatikan rakyat. Ada yang untuk memperhatikan, yaitu perekonomian di dalam kerajaannya, dalam pemerintahannya. Nah, untuk yaitu memimpin 120 orang ini dipilih juga 3 orang pejabat tinggi. Salah satunya adalah Daniel. Coba Kak lihat gambar selanjutnya. Nah, ini dia Daniel. Dia sangat pintar, sangat bijaksana. Dia setia dalam pekerjaannya. Dia selalu disiplin dalam yaitu melakukan pekerjaannya dalam kerajaan. Sehingga dalam kerajaan itu Raja Darius sangat sayang kepadanya. Karena apa tadi Dek? Karena setia. Karena apa tadi? Tadi kita sudah baca kan? Ya, karena rajin. Dia rajin, ya. Nah, oleh sebab itu ada 2 orang pejabat lagi kan tadi kan? Nah, ada 2 orang pejabat serta wakil-wakil raja itu cemburu, iri hati sama Daniel. Ya? Gak suka sama Daniel. Soalnya Daniel ini kepercayaan Raja Darius. Mereka iri sama si Daniel, ya. Nah, akhirnya mereka ingin yaitu memfitnah atau membuat yaitu suatu dakwaan terhadap Daniel ini. Mereka mencari-cari, apa sih kesalahan Daniel ini? Dia cari-cari, datangnya tidak pernah terlambat. Pekerjaannya selalu tepat waktu. Apa ya kira-kira kesalahan Daniel ini? Bingung. Oh iya, kata wakil-wakil raja dan juga pejabat tinggi yang 2 orang ini. Kita membuat dakwaan karena Daniel ini rajin loh berdoa. Dia rajin beribadah kepada Allahnya. Kita harus menghadap raja. Kita akan yaitu meminta kepada raja supaya membuat suatu larangan, suatu yaitu perintah kepada seluruh rakyat dan seluruh pekerja-pekerja yang ada dalam kerajaannya. Apa itu adik-adik? Yaitu di sini nanti adik-adik bisa baca ayat 7 sampai ayat 10. Nanti adik-adik bisa baca ya setelah ibadah ini ataupun di dalam waktu lain. Nah, mereka meminta kepada raja, mereka menghadap pada raja. Ya Raja Darius yang kami hormati, kami mohon kepada raja supaya raja membuat suatu larangan agar ditaati oleh seluruh penduduk negeri ini. Apa itu? Yaitu suatu larangan selama 30 hari tidak boleh seorang pun yang boleh meminta atau memohon kepada salah satu dewa ataupun kepada Allahnya. Kecuali hanya kepada Tuan Raja dari Darius. Jadi hanya boleh kepada Raja Darius. Dia memohon suatu permohonan, apapun permintaannya. Adik-adik pernah memohonkan kepada Tuhan Yesus kita? Pernah. Coba kakak tanya, Mariana pernah memohon kepada Tuhan Yesus? Apa dek? Pernah, iya. Supaya apa adek Mariana berdoa kepada Tuhan memohon apa? Supaya pintar, betul. Siapa lagi ya? Lukas. Lukas pernah nggak memohon kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus? Pernah. Apa dek? Supaya sehat. Permohonan apa? Oh pada waktu sakit supaya Tuhan Yesus sembuhkan ya? Ya. Nah demikian juga semua orang yang ada di negeri itu tidak boleh memohon kepada Tuhan Allah ataupun kepada salah satu pun dewa. Gak boleh mereka memohon kecuali kepada Raja Darius. Akhirnya apa? Raja Darius setuju akan permintaan mereka dan dalam perintah itu tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diubah-ubah lagi menurut yaitu di sini yaitu di ayat 9 kakak baca ya 9b menurut undang-undang Media dan Persia. Nah, kita ketahui ya, menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak boleh peraturan itu diubah. Tapi hal ini juga sudah didengar oleh Daniel.
Apa kebiasaan Daniel adik-adik? Kita baca kembali ya. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Kakak baca ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, padahal Daniel ini sudah tahu perintah itu. Daniel tidak takut. Daniel berani. Karena Daniel hanya takut kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik yang di rumah dan adik-adik di sini, kita juga harus takut kepada Tuhan Allah. Kita harus takut kepadanya. Seperti Daniel ini adik. Nah, setelah diketahui oleh para pejabat-pejabat tinggi dan juga yaitu para wakil-wakil raja, mereka menghadap raja. Yaitu di ayat 14 dan ayat 15 nanti kakak baca ya. Mereka menghadap, mereka yaitu ngotot sama raja. Pokoknya ya raja harus menghukum Daniel seperti perintah yang raja telah buat. Karena tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun perintah itu. Lalu kakak baca ya adik-adik ayat 14 sampai 15. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Raja sedih sekali, karena kita tahu ya adik-adik, Raja Darius sangat sayang, sangat mengasihi Daniel. Raja sedih, gimana ya caranya untuk melepaskan Daniel ini. Dia baik, dia setia, dia bekerjanya bagus. Gimana ya, sampai sore raja memikirkan bagaimana caranya melepaskan Daniel ini supaya ia tidak kena hukum. Lalu, tapi orang-orang itu tetap bergegas-gegas, yaitu di ayat 16 nanti adik baca ya. Gegas-gegas minta raja supaya menghukum Daniel. Raja tidak bisa berbuat apa-apa, karena yaitu setiap perintah sudah dibuat dan tidak dapat dilarang. Di ayat yaitu 17-nya, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nah, hukumannya ternyata adik-adik akan dimasukkan ke gua singa. Siapa di sini yang pernah lihat singa? Adik-adik yang di rumah pernah lihat nggak? Kakak pernah lihat sih. Ya, adik-adik di sini pernah lihat. Di televisi ada yang sudah pernah ke kebun binatang ya, di Jakarta ada. Ya, singa itu serem nggak adik-adik? Coba Kak Indri. Wow. Suaranya gimana? Wow. Seram ya? Seram sekali. Kakak Tata aja takut, nggak berani. Ya, kalau kakak tanya nih, singa makan apa adik-adik? Daging. Daging. Manusia bisa dimakan nggak? Bisa, sampai habis ya, sampai sisa tulang-tulangnya ya. Kira-kira raja sangat sedih sekali, kira-kira habis nggak ya badan Daniel? Nah, di ayat 17 tadi udah ya, raja bilang, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja berkata demikian kepada Daniel, karena raja yakin juga bahwa Allahnya Daniel sanggup untuk melepaskan Daniel dari cakaran singa, dari cerkaman singa yang biasanya kalau singa itu bisa makan manusia. Sudah ada kasusnya juga yang pernah dimakan oleh singa. Seram ya adik-adik. Raja sangat sedih sekali. Nah, waktu itu di ayat 19, raja tidak mau makan, tidak minum. Ia berpuasa semalam-malaman. Dia tidak mau dihibur oleh penghibur-penghibur.
untuk menghibur hatinya yang sangat sedih. Dan ia tidak dapat tidur semalaman. Dia sedih. Gimana ya Daniel? Selamat gak ya dia? Kira-kira dia masih hidup gak ya? Raja sangat sedih. Akhirnya keesokan harinya Raja buru-buru sekali. Di ayat 20 kakak baca kembali ya adik-adik. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Daniel berkata, "Ya raja, kekallah hidupmu." Puji Tuhan, Daniel selamat. Dia tidak apa adik-adik? Dimakan singa. Tidak dimakan singa. Badannya tidak terlihat sesuatu pun luka. Kita coba lihat yuk buktinya. Ayat 24. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Ayat 25 ya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Nah, Raja melihat tubuh Daniel tidak ada didapati satu pun luka. Karena apa adik-adik? Karena Daniel percaya akan kuasa Tuhan. Dia percaya akan kuasa Tuhan yang sanggup menolong dia. Meskipun dalam keadaan di dalam gua singa. Raja sangat bersuka cita karena Daniel selamat. Karena Daniel selamat. Tidak ada satupun luka yang didapati raja pada tubuh Daniel. Sementara raja memerintahkan, karena saking kesalnya raja memerintahkan disuruh orang-orang yang telah menuduh Daniel supaya dimasukkan ke dalam gua singa itu. Nah, itu dia, dilemparkan bersama, di sini tidak terlihat ya, tapi di dalam Alkitab diceritakan bersama anak istrinya. Dilihat, belum sampai dasar mereka, sampai dasar gua singa, mereka sudah diterkam. Ya, sudah diterkam mulut, yaitu sudah diterkam badannya oleh singa-singa itu. Sudah dimakan habis sampai hanya sisa tulang-tulang. Nah, adik-adik, di sini kita harus belajar seperti Daniel. Hidup kita harus belajar seperti Daniel. Karena kuasa Tuhan yang telah menolong Daniel, maka Daniel selamat. Coba Kak Indri lanjut. Nah, kita tidak boleh iri hati seperti para pejabat-pejabat tadi ya adik-adik. Ya, tidak boleh iri hati. Misalnya nih, kita punya seperti gambar ini, punya es krim cuma kecil, temannya yang paling enak. Ku iri, gak boleh ya. Kita harus bersyukur akan setiap berkat Tuhan, akan setiap apapun yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak boleh iri hati. Kita harus memiliki hati yang baik. Tidak boleh iri hati. Lanjut Kak. Nah, kita harus setia kepada Tuhan Yesus dan setia kepada Tuhan Yesus, setia beribadah kepadanya. Meskipun dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang banyak uang, yang lagi gak punya uang, kita harus setia kepada Tuhan. Kita tidak boleh tidak setia. Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang setia. Ya, lanjut Kak.
Kita harus taat perintah Tuhan. Seperti Daniel, meskipun ada perintah raja yang mengatakan, yang telah dibuat telah mengatakan tidak boleh menyembah Allahnya ataupun dewanya, tidak didengar oleh Daniel. Dia hanya takut kepada Tuhan Allahnya. Dia tetap setia beribadah kepada Tuhan, 3 kali sehari dia menyembah Tuhan serta memuji Tuhan. Dan juga kita harus membaca firman Tuhan. Yang selanjutnya Kak Indri, nah yang tentunya kita harus berani seperti Daniel, tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut akan hal apapun. Ya, terutama tidak boleh takut akan setiap goncangan yang menggoncang iman kita, akan setia kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan Yesus harus kuat, harus teguh, harus berani seperti Daniel. Ya, semua adik-adik harus berani seperti Daniel. Tidak perlu takut. Misalnya nih, lagi di luar sama mama sama papanya makan bakso, gak boleh takut untuk berdoa, gak boleh malu. Harus berani, harus berani berdoa. Meskipun ada orang banyak, ya harus berani. Yang selanjutnya Kak Indri, nah ini cerita akhirnya adik-adik, cerita firman Tuhan yang terakhir, yaitu di ayat 26 dan 28. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa tidak adik-adik Tuhan kita? Luar biasa. Tuhan kita hebat. Tuhan kita luar biasa. Semua itu oleh karena Tuhan kita, oleh karena kuasa Tuhan semua dapat dikerjakan. Daniel tidak luka-luka, Daniel tetap sehat, tetap hidup karena kuasa Tuhan. Nah, sungguh luar biasa Raja Darius memerintahkan kepada seluruh rakyatnya, seluruh orang-orang dalam kerajaannya untuk menyembah Tuhannya Daniel, yaitu Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama adik-adik. Dan terakhir, maaf kakak lupa, ayat 29, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. 2 pemerintahan yang sungguh luar biasa yang Tuhan boleh kerjakan bagi Daniel. Sehingga Daniel bisa menjadi orang yang dipercayai oleh raja dan mendapat kedudukan yang tinggi dalam kerajaan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat hafalannya ya adik-adik, ini dari Kak Tata yang kemarin. Boleh dikasih nanti ya, yang di sini boleh disebutkan ayat hafalannya ke Kak Dosma ya. Ayat hafalan minggu ini yang kakak berikan yaitu dari kitab Mazmur 5 ayat 3. Kita baca sama-sama ya, yang di sini dan juga yang di rumah. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 dari Mazmurnya ya. Mazmur 5 ayat 3. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua adik-adik berlutut. Kita berlutut ya. Berlutut yang baik. Disimpan Alkitabnya. Semua lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita doakan semua papa mamanya, kita doakan juga virus corona ini supaya Tuhan Yesus juga yang lenyapkan. Kita angkat pujian bagi Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Keluarkan suaranya ya, lipat tangannya baik-baik. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, besar kasihnya dahulu
Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, besar kuasanya, besar kuasanya dahulu, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya kuasanya. Tak pernah berubah, Dia sanggup. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi, Dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Semua keluarin suaranya, kita sama-sama berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang sungguh ajaib, Allah kami yang sungguh luar biasa. Pada saat hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Kau masih boleh memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Meskipun secara online Tuhan, biarlah Tuhan berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat hari ini tentang Daniel Tuhan, hamba-Mu yang setia, hamba-Mu yang boleh Tuhan Yesus berlaku, Tuhan Yesus, yaitu hidup, yaitu Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan ajari kami Bapa, agar kami boleh seperti Daniel Tuhan, yang berani untuk boleh Tuhan Yesus tetap percaya kepadamu Tuhan, meskipun dalam kondisi apapun Tuhan. Mari Tuhan Yesus tambahkan kepada anak-anak sekolah minggu ini, kepada setiap kami yang mendengarkan firman pada hari ini Tuhan. Tambahkan iman percaya kami Tuhan, agar kami boleh semakin bersungguh-sungguh kepadamu, terutama dalam hal beribadah kepadamu. Mau setia beribadah kepadamu Tuhan, lewat berdoa, lewat memuji namamu Tuhan. Biarlah namamu saja yang semakin ditinggikan Tuhan Yesus, yaitu dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus benar-benar Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia sampai Kau datang Tuhan kedua kalinya, untuk menjemput kami orang percaya-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus nyata kuasa-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Berkati kehidupan kami Bapa, baik anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, berikan mereka kepintaran, berikan mereka kecerdasan, hikmat dan pengetahuan-Mu ya Bapa, yang melebihi hikmat, yaitu orang-orang yang ada dalam dunia ini Tuhan. Mari Bapa, kami percaya pembelaan-Mu nyata Tuhan atas hidup kami, seperti Engkau membela hamba-Mu Daniel Tuhan. Nyatalah kuasa-Mu ya Bapa sorgawi. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat setiap orang tua anak sekolah minggu yang telah mendukung kami juga Tuhan, untuk boleh Tuhan Yesus mengikuti acara ibadah online ini Tuhan. Mari berkati mereka Tuhan, lewat setiap jerih lelah mereka, lewat setiap usaha mereka Tuhan, baik mereka yang berdagang, baik mereka pegawai maupun pekerjaan yang lainnya. Berkati mereka Tuhan Yesus dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Kami percaya Tuhan Kau sanggup memberkati kami Tuhan. Berikan kami kesehatan dan kekuatan, dan kami percaya Bapa Engkau menjamin kehidupan kami Tuhan. Bahkan dari saat ini Tuhan Yesus, yang saat ini masih terjadi, yaitu virus corona Tuhan Yesus yang masih menyerang Tuhan, yaitu di negara kami, di kota kami Tuhan. Tolong lenyapkan ini Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan, Engkau sungguh luar biasa bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami yang sungguh ajaib. Biarlah Tuhan tetap Tuhan persatukan kami, sehingga kami dapat beribadah Tuhan Yesus kembali Tuhan, untuk boleh bersama-sama guru-guru sekolah minggu, bersama anak sekolah minggu yang lain Tuhan. Mari Bapa, biarlah Engkau Tuhan Yesus yang nyata Tuhan bekerja dalam seluruh hidup kami. Berkati juga Tuhan Yesus pelayanan-Mu Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung, sehingga benar-benar hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Kami telah percaya Tuhan, bahwa Engkau yang sudah mendengar dan menjawab doa kami Tuhan, dan kami telah percaya kami sudah menerimanya juga daripada Engkau. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama doa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami Kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum ibadah kita berakhir, kakak ajak untuk bernyanyi ya adik-adik. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Tepuk tangannya yang kuat ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, abang kita Polmer akan memberikan pengumuman tentang kuis yang beberapa minggu yang lalu. Puji Tuhan. Haleluya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Haleluya. Daniel di goa singa, pom pom pom. Daniel di goa singa, bom bom bom. Ya, salah satunya ada lagunya itu ya. Tapi kapan-kapan kita pelajari. Adik-adik, deg-degan nggak ya dengar pengumuman? Ya. Sampai kemarin Bang Polmer sama kakak-kakaknya dengan tim juri menerima 36 video. Wow. Sampai siang, sampai kemudian kelaparan guru-gurunya ngasih nilai, tetapi bisa kemudian dinilai dengan baik. Dan terakhir kemudian dinilai oleh Bapak Pendeta. Ya, juara 1, 2, 3-nya. Jadi juara 1, 2, 3 jadi ditentukan oleh Opung Pendeta setelah dinilai oleh guru-guru sekolah minggunya. Bang Polmer akan bacakan 10 besar. Yang lainnya nanti yang 11 sampai peringkat 36 akan dibuat cuplikannya sama Bang Ronaldo dalam cuplikannya. Tetapi yang 10 besar ini akan ditayangkan setelah Bang Polmer bacakan sesingkat-singkatnya ya, cuplikan-cuplikannya. Peringkat 10. Ya, lagunya keren-keren ya, sampai bingung Bang Polmernya sama guru-gurunya. Peringkat 10 dari sektor Sukabumi, dari anak sekolah minggu yang bernama Gita dan Renhat Sidaga, dari keluarga Bapak Guru Pertumpuan Sinaga. Ini videonya. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati. Yang peringkat 9 yaitu diraih oleh Michelle dan Roland Tambah dari sektor Kampung Sawah, anak dari Bapak Freki Tambah dan Nyonya Boru Situmorang. Peringkat 8 dari Jalan Urip. Siapa ya? Yaitu dari Peter dan Aaron Situmorang. Keren, ini juga keren. Kenapa? Karena opungnya diajak untuk nyanyi bersama, ya. Ya, ini anak dari Bapak Robin Situmorang.
7 dari sektor Langkapura. Oh belum ya. Yaitu Filipus Sihombing. Anak dari Bapak Herbert Sihombing, Boru Limbong ya. Nih ngirimnya duluan. Peringkat 6. Ya, peringkat 6-nya dari sektor Jatimulyo. Yaitu Mariana Sitompul. Mariana udah senyum-senyum, udah dibocorin kakak Indri ya. Ya, dari keluarga MC Tompul Boru Simbolon. Peringkat 5 dari sektor Sukabumi lagi. Ini kalau tadi kakak Indrinya dengan keluarganya mereka nyanyi sama-sama pakai seragam. Ya, keren. Kalau peringkat 5 ini mereka pakai alat musik ditambah pakai pianika. Dan yang satunya jadi pembawa acaranya. Yaitu dari Renata dan Berkat, anak dari Bapak Bambang Sono, Boru Purba. Peringkat 4 dari sektor Teluk Betung. Wah, dari Teluk Betung, ini keren ya. Mainnya pakai bass, pakai gitar. Wah, keren bener. Dari Teluk yaitu Otniel dan Mordehai Siombing. Wah, bakat dari bapaknya menurun, dari anak dari Bapak Payan Siombing, Boru Silaban. Sekarang ketiga besar. 3 besar. Ini keren-keren. Peringkat ketiga. Orang tua dan anak-anaknya pakai gerak lagu. Nyanyinya dengan semangat. Dari sektor Waikandis. Yaitu Timotius dan Joy Simbolon. Anak dari Bapak Tumbur Simbolon, Boru Situmorang. Semuanya itu dari atas. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati. Peringkat kedua, ini keren. Wah, semuanya keren bang. Ya keren emang, makanya Bang Polmer sama kakaknya bingung. Peringkat ketiga, mereka nyanyi bertiga tetapi pecah suara 1, 2, 3. Wih, nyanyi suaranya keren. Dari sektor Jatimulyo, yaitu Jesil Sinaga, anak dari Bapak Jason Sinaga, Boru Mapea. Udah ya? Satunya belum. Satunya Bang Polmer aja. Satunya, kalau ini adalah keluarga besar, komplit. Nyanyinya dengan senyum, ya. Kalau ini dengan suara bulat, guru-gurunya menentukan. Bersama Pak Pendeta juga setuju, ini juara satunya. Dari sektor dari sektor Pramuka. Buka Kadosma. Tapi Kadosma juga keren loh, ya. Apalagi Bapak Daniel keren nyanyinya. Oh, main kazon. Wih. Masuk 35 besar, ya. Dari sektor Pramuka juara satunya yaitu Yusuf dan Ruth Manulang. Anak dari Bapak Sintua Hasudungan Manulang, Boru Marpaung. Haleluya. Kami keluarga Bapak Sintua Hasudungan Manulang, Boru Marpaung. Singa-singa muda beranak kelaparan. Kalau peringkat 11 sampai yang lainnya hanya nanti dalam bentuk cuplikannya.
Nantikan kuis sekolah minggu 1 bulan 1 kali yang nanti akan dipersiapkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sampai jumpa di sekolah minggu depan.